Apa lagi ya? Em, Tanda pemrograman. Oh, ini teori bilangan. Sama ada pemrograman. Oke. Hmm, ya harusnya udah cukup ya. Ya, secara garis besar kayak gini. Coba di SMP-nya ada yang pernah dapat salah satu dari ini enggak? Kalau kalau pemrograman pernah semua enggak? Di ekskul belajarnya udah sampai mana? Yang Ekskul pemrograman. baru Python sih ya, ekskul Ya, pemrograman Pythonnya apa sampai mana? sampai itu misalnya yang if else itu Oh, if ya, ya oke. Terus kalau teori bilangan belum ya? belum, paling peluang udah kalau nggak salah. Peluang udah ya. Kalau kombinatorika pernah nggak yang kayak hitung cara apa jumlah kursi atau apa gitu? Cara nyusun orang di kursi kayak gitu-gitu. Pernah nggak? Kayak belum deh. Kayak belum ya. Logika juga belum ya berarti. Juga belum. Kalau teori bilangan paling kayak yang di SD itu kasih kayak bilangan prima, kayak KPK, FEB gitu masih inget nggak? Oh iya iya masih. Nah, nah itu. Nah, tapi ini udah. Ini dari 5 ini, sekarang aku bakal bahas logika dulu aja. Oke, aku kalau nggak salah ada bukunya. Ini kirim juga. Nah, ini eh, buat baca aja beberapa bab pertama dari buku itu. Itu isinya logika. Nah, jadi kalau aku ambil. Jadi logika tuh kayak kalau belajar kayak di Python itu kayak true false gitu. Pernah nggak? Boolean. Oh iya pernah. Nah, ya. Nah, jadi kita di logika kita belajar tentang pernyataan. Jadi ada namanya pernyataan. Ini kalau misalnya ada yang bingung atau mau ditanyain langsung aja, unmute aja atau chat. Ini namanya pernyataan. Jadi pernyataan itu definisinya sesuatu yang bisa bernilai benar atau salah. Tapi nggak boleh dua-duanya dan juga nggak boleh nggak dua-duanya. Jadi harus kalau nggak benar ya salah. Oke. Ini kita pakai logika klasik. Oke, dari sini ada contohnya. Contohnya nih misalnya, kayak dua adalah bukan bilangan prima. Itu pernyataan, walaupun salah. Tapi dia pernyataan kan, karena dia salah. Oke. Terus misalnya kalau kayak pertanyaan, itu bukan pernyataannya. Karena pernyataan nggak ada nilainya. Nah ini, coba kerjain ini. Coba satu satu orang satu. Ini dari siapa dulu? Dari Fanya dulu coba. Yang A, itu pernyataan atau bukan? Pernyataan Nah, oke ya. Oke. Pernyataan kenapa Hanif? karena kayak gimana ya? Ini aja, balik ke definisinya. Dia Bukan punya nilai benar atau enggak salah. ya, dia benar atau salah ya.
Nah, Jadi terus benar, terus kayak bukan pertanyaan gitu. ya cek aja sebenarnya. Sekarang di rumah kamu lagi hujan nggak? Ya kebetulan hujan sih. Ya, bilang aja emang lagi hujan sekarang. Berarti benar kan? Ya, mantap. Iya. Ya, berarti karena dia benar, berarti dia pernyataan. Oke. Nah, terus ini yang B pernyataan bukan? Coba. Coba. Ya benar. Ya bagus. Nah, ya ini pernyataan. Yang yang C pernyataan bukan? Dua tambah dua sama dengan lima. Pernyataan bukan? Hmm, Gimana nih? Nah, tebak aja. Oh, iya atau enggak? pernyataan juga ya. Kenapa pernyataan juga? Ya ini benar. Kenapa? Karena bukan bukan 2 tambah 2 kan bukan 5 gitu. Jadi fals gitu. Ya, ya ini salah. Nah, oke. Kalau yang D gimana? X tambah 6 sama dengan nol. X-nya di sini variabel ya. Pernyataan bukan? Kayak pertanyaan juga nggak? Kan X sama dengan itu bukan gitu. Nah, ini kena. Kalau yang ini bukan. Karena Bukan. dia bisa benar, bisa salah. Tergantung nilai X-nya kan. Kalau X-nya min 6 benar. Tapi kalau X-nya 5 salah kan. Nah, jadi dia kita nggak tahu benar atau salah. Berarti dia bukan pernyataan. Oh, Yang E gimana? yang pernyataan juga ya. Hmm, Pernyataan. ya benar. Yang F? Pernyataan juga. Nah, ya. Jadi yang bukan tuh cuma yang D dong ya. Question dia dong. Oke. Ya, pokoknya kalau ada variabelnya bukan pernyataan. Ya, tapi ya gitu. Nah, sekarang dari pernyataan-pernyataan itu kita bisa eh, eh, gabungin atau kita bisa modifikasi nilainya. Kita bisa gabungin menggunakan operator logika. Nah, jadi biasanya pernyataan itu kita sebut dengan huruf ya, satu huruf. Jadi satu huruf itu melambangkan pernyataan. Misalnya kita sebut P. P itu adalah misalnya P itu adalah sekarang hujan. Nah, berarti kan kalau nulis sekarang hujan kan panjang gitu ya. Ini kita tulis saja P gitu. Nah, terus misalnya I-nya kita bikin lagi Ki. Ki misalnya kita sebut misalnya sekarang dingin. Oke. Ini P sama Ki pernyataan. Iya pertanyaan Nah, pernyataan. jadi, nah kita bisa gabungin sama modif nilainya. Nah, jadi ada namanya operator logika. Ini operator logika. Jadi yang pertama ada not. Not itu simbolnya gini. Apa simbolnya? Sini simbolnya gini. Terus ada dan. Dan itu simbolnya kayak gini. Ada atau. Ada jika maka simbolnya kayak gini. Ada jika dan hanya jika simbolnya kayak ini not P, P dan Q, ini P atau Q. Jika P maka Q, P jika dan hanya jika Q. Oke. Hmm, ini ada yang udah pernah ketemu bentuk ini enggak? Dan atau gitu itu. Pernah nggak?
Yang udah pernah Belum, belajar belum? Ya, Hanif gimana? belum sama. Oh ya belum. Oke. Nah, jadi ini, jadi kan tadi, tadi kan P ini dia punya nilai kan? Q juga punya nilai. Dia nilainya bisa benar atau salah. Nah, kita bisa gabungin untuk mendapatkan suatu pernyataan baru yang dia juga punya nilainya sendiri. Nilainya bergantung dengan nilai P sama Q tadi. Misalnya, ini P. Berarti kalau bukan P, kita tulis jadi apa? Kalau balikin lagi ke kata-kata jadi apa? Artinya. Jadi jika bukan P, Bukan, langsung aja. Jadi, ini kan bukan P. Tapi P-nya itu kan sekarang hujan kan. Berarti kebalikannya, jadi itu ya. Sekarang tidak hujan. Nah, kalau yang ini dan. P dan Q. Berarti kalau tulis lagi dalam kalimat jadi apa? jadi sekarang hujan sekarang dingin gitu kan. Nah, ini. Mhm. Nah, ini sama ya. Ini berarti sekarang hujan dan atau sekarang dingin. Kalau yang ini, jika sekarang hujan, maka sekarang dingin. Kalau yang terakhir, jika eh, sekarang hujan, jika dan hanya jika sekarang dingin. Oke. Nah, jadi eh, kita punya 5 operator ini. Sebenarnya ada satu lagi, XOR. XOR. Tapi ini ya, nanti aku jelasin. Ini mirip sama atau ini. Ini sebutnya XOR. Ini atau dong, ini OR dong. Coba dari awal dulu ya. Jadi kita punya bukan P. Bukan P itu eh kita ngebalikin nilainya. Jadi, nah, terus cara tahu gimana perilaku operasi ini, kita bisa pakai yang namanya tuh tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu gunanya untuk mengecek eh, gimana perilaku dari operasi ini. Misalnya yang bukan P. Jadi kita tes dulu P. Oke, kita bikin tabel. Betul. Di atas tuh ininya, pernyataannya. Kita punya pernyataan P sama kita punya pernyataan bukan P. Nah, sekarang di sini kita punya kemungkinan dari nilai P. Tadi P nilainya bisa apa aja? Apa coba? Dari definisi pernyataannya. Gimana nih? Katanya sekarang hujan gitu maksudnya. Enggak, ini ya. P itu pernyataannya ya sekarang hujan. Tapi nilainya dia bisa apa atau apa? Ada dua tadi. Dia bisa sama apa? Ya gimana? Bisa hujan atau tidak hujan gitu maksudnya. Hampir. Bukan itu, tapi ini dari. Ya itu kata Bagas. True or false-nya. Jadi dia bisa benar atau dia bisa salah. Ya kan? Jadi kemungkinan ini cuma dua. Antara dia benar atau salah. Ini terus ini benar. Salah. Nah, nah, sekarang kita masuk ke ini. Bukan P. Bukan itu artinya kebalikannya. Berarti kalau P benar, bukan P nilainya apa? Gimana? Kita punya P. Misalnya P-nya benar. Kalau P-nya benar berarti bukan P itu nilainya apa? Kayaknya salah gitu Nah, maksudnya. bukan P-nya salah, tapi bukan P salah. P-nya tetap benar. Bukan P-nya jadi salah. Nah, terus kalau P-nya salah, bukan P nilainya apa? Jadi gimana, Hanif? Kadang-kadang.
Kan tadi kalau P benar, bukan P salah. Kalau P-nya salah, bukan P jadi apa? Benar. Nah ya, berarti jadi benar. Nah, itu cara bacanya ini, caranya bacanya. Kalau P benar, berarti bukan P itu salah. Kalau P salah, berarti bukan P itu benar. Nah, ini tuh cuman ya, karena kan ini cuma ada kemungkinan, ya udah ini. Jadi ini tabelnya semuanya cuma segini. Cuma ada dua kemungkinan. Nah, ini tabel kebenaran buat yang bukan ini. Sekarang kalau kita yang ini. Jadi sekarang kita punya tabel ini, kita punya definisi dari bukan ini kan. Ya, bukan itu ya dibalikin aja berarti nilai. Sekarang kalau kita mau yang ini, yang dan. Tapi sekarang variabelnya ada dua kan. Pernyataannya ada P sama ada Q. Kita mau nyari P dan Q. Berarti kemungkinannya apa aja tadi? P bisa apa nilainya? Saya bisa benar, terus Mm-mm. Q juga benar gitu. Oke, ini benar, benar. Terus apa lagi? Kalau P salah, Q salah. Mm-mm. Salah, Q salah. Terus ada kemungkinan lain? Ada lagi P nggak? benar dan Mm-mm. Q salah, Kang. Ya, oke, satu lagi. P salah dan Q benar. Nah, ya. Ya, Kang, ini saya izin pakai akun lain Ya, buat mikrofon. ya nggak apa-apa. Aku tidak tahu. Nggak usah izin. Nah, ini ya. Jadi kita punya gini. Nah, tapi biasanya nulisnya gini. Biar biar terurut. Biasanya ini kita tulis benar-benar ini salah-salah. Saya ini langsung ini. Nah, ini langsung semuanya kan. Nah, oke. Kita udah punya empat kemungkinan. Coba. Nih, sekarang aku definisiin. Dan itu artinya nih, P dan Q itu benar kalau P dan Q benar itu artinya adalah dua-duanya benar. P benar dan ya ini ya gitu. Ya, P dan Q benar artinya P benar dan Q benar. Jadi dua-duanya harus benar. Berarti kalau P benar dan Q benar, ini jadi apa nilainya? Yang pertama, enggak? Benar jadi Ya benar. true gitu. Definisi ini kan. Ini benar kalau ini. Nah sekarang ini. Kalau P benar Q salah, benar enggak? Dan Salah. nah, ya karena ada satu yang salah kan, harus dua-duanya benar. Kalau ini yang ketiga, Salah juga. salah juga. Satu lagi, Benar nggak? Benar-benar. yang benar. Benar kenapa? Karena sama dua-duanya salah juga. Hmm, definisi dan apa? Dua-duanya benar ya. Ya, ini dua-duanya benar nggak? Dua-duanya salah ya. Ya, jadi gimana? Benar atau Salah. salah? Salah. Nah, jadi salah ya. Nah ini, nah jadi gini, ini yang dan. Jadi dan itu benar kalau dua-duanya benar, harus dua-duanya benar. Sekarang kita punya atau. Nah, copy aja. Ups. Oke. Ini hapus, ini ganti jadi atau. Nah, coba. Sekarang aku definisiin atau. Ya, P atau Q itu benar. Artinya adalah P benar. Ini adalah salah satu dari P atau Q.
benar. Ada dari sana. Ada dari nah, salah satu. Nah gitu. Nah aku definisi kayak gini. Berarti yang pertama gimana? P benar, Q benar, P atau Q gimana? Salah. Kenapa salah? Karena kan artinya harus salah satu benar. Itu Belum. Oh, ada belum. dari salah satu. Ada nggak? Ada ya. Ya berarti benar nggak? Oh benar tuh. Nah ya, karena ada yang benar. Berarti ada dari salah satu yang benar. Ada kan? P benar, Q juga benar. Jadi benar juga. Terus yang kedua, P benar, Q salah. Gimana? Benar juga. Benar juga. Oke. Yang ketiga, Benar. terakhir, Salah. salah. Ya, karena nggak ada yang benar. Oke. Jadi kalau atau itu minimal salah satu benar. Nah, sekarang ini tadi kan ada XOR ya. Nah, jadi XOR bedanya sama OR biasa. Itu adalah dari eksklusif. X-nya tuh eksklusif, jadi eksklusif OR. Bedain kayak ini. Misalnya, kamu misalnya mau naik kayak wahana gitu. Biasanya kan ada aturannya. Minimal, ya minimal tinggi 100 cm atau umur 15 gitu kan. Pernah lihat gitu nggak? Oh ya pernah. Nah, ya. Nah, kalau itu ataunya kira-kira eh, eksklusif atau enggak. Jadi kalau eksklusif tuh ini, coba aku punya dua dia. Yang satu itu minimal 100 cm atau 15 tahun misalnya. Ya gitu. Nah, aku punya pernyataan ini. Satu, nah, aku punya yang dua. eh ini bukan hmm, ternyata ada yang orang nanya. Nah, misalnya gitu. Nah, kira-kira dari yang satu sama dua ini, kira-kira yang eksklusif yang mana? Tebak aja dulu. Yang satu Kenapa? Karena, ditebak. iya ya, Eh, apa? Oh, ada alasannya nggak? Atau tebak doang? tebak doang sih. Ya, oke. Nah, jadi yang eksklusif tuh dia nggak boleh dua-duanya benar. Jadi yang satu ini bukan eksklusif. Karena misalnya ada orang yang, misalnya orangnya 20 tahun, tingginya ya 150 misal. Dia tetap boleh masuk kan. Boleh Kang. Nah, jadi ya. Jadi itu bukan yang eksklusif. Tapi kalau ini eksklusif, misalnya ada yang nanya mau mau kopi atau teh, terus kau jawab dua-duanya aja gitu. Terus paling digeplak sama orang itu kan. Kalian orang-orang biasanya eh, apa ya? Biasanya maksudnya itu salah satu doang kan. Nah, jadi yang kedua itu kita sebutnya eksklusif karena cuman boleh salah satu doang. Nah, jadi kalau yang eksklusif, berarti gimana tabelnya? Berarti yang XOR kira-kira tabelnya gimana? Yang ini yang benar sama benar jadi benar atau salah? Salah. Nah, salah. Yang kedua Benar. benar, terus Benar. hmm, lagi. Salah. Nah, ya. Nah, jadi ya. Jadi kayak XOR harus minimal harus salah satu doang. Nggak boleh dua-duanya, nggak boleh salah juga nggak boleh. Jadi harus satu benar satu salah. Oke.
Terus apa lagi tadi? Ada ini. Jika. Nah, ini yang rada agak ngebingungin kalau baru pertama lihat. Jadi kalau kita punya di sini, nah, gitu. Nah, biar nggak bingung, kita bisa anggap si jika maka ini sebagai janji. Jadi jika P maka I. Itu artinya jika P benar, artinya jika P benar, I harus benar juga. Nah, ini kan agak bingung ya. Kita bisa anggap sebagai janji. Misal, kamu janji, misal ada teman kamu janji kayak gini. Dia bilang, kalau nilai kamu 100, tanya ke teman kamu, dia bilang, aku beliin es krim gitu. Nah, oke. Jadi ini kita anggap ini P-nya, ini Q. Oke. Jadi jika P maka Q. Oke. Nah, sekarang yang pertama. Yang pertama kita berarti artinya nilai kamu 100, terus teman kamu beneran beliin es krim. Berarti janji dia dipenuhi nggak? Oh ya dipenuhi. Ya, berarti benar. Oke. Terus yang kedua, coba. Yang kedua bacanya berarti gimana? Jadi kalau nilai kamu 100, aku Heeh. tidak beli es krim. Heeh. Jadi nilainya Aku 100 tapi nggak dibeliin es krim. Berarti janjinya terpenuhi nggak? terpenuhi ya tuh. Eh, Kenapa? Kan janjinya kalau nilainya 100 dibeliin es krim kan. Nah, terus ternyata nilai kamu beneran 100. Tapi dia nggak jadi beliin es krim. Dia bohong atau enggak? bohong atau jadi nggak Oh. terpenuhi gitu. Nah, berarti salah ya. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga bacanya gimana? Coba, Hanif. Jadi kalau nilai kamu bukan 100, aku Nah, beliin es krim gitu. mm-mm. Jadi ternyata nilainya 80 gitu. Tapi teman kamu tetap beliin es krim. Dia bohong atau enggak? Bohong sih. Kenapa Kan bohong? nilainya bukan 100 gitu. Janjinya apa dia? Karena nilainya 80. Jadinya nilainya 100 kan. Coba, janjinya lengkapnya gimana? Nah, jika nilai kamu 100, aku beliin es Hmm? krim. Hmm. Tapi kan nilai dia nggak 100, ya Iya, kan? jadi salah. Nah, Nah, nah ini yang sering. Kalau baru lihat, biasanya sering salah di situ. Jadi sebenarnya ini nilainya benar harusnya. Karena kan dia janjinya kalau ini doang kan. Dia janji kalau nilai 100. Kalau nilainya 100, dia beliin es krim, ya kan? iya. Hmm. Ternyata nilai dia nggak 100. Emang dia janji apa kalau nilai dia nggak 100? Ada nggak? Enggak. Hmm, Nggak kan? Udah ya. Dia nggak janji apa-apa. Ya udah berarti mau dia beliin es krim, mau enggak, ya dia nggak bohong. Karena dia janjinya kalau nilai 100 aja kan. Ya enggak? Iya. Ha. Nah, itu lagi nih kalau bingung. Coba. Satu lagi. Eh, kita
Ya, jika aku di Bandung, maka aku di Indonesia. Oke. Ini kan kita tahu, ini pernyataannya benar kan? Ya, Ini benar. Nah, sekarang, kalau misalnya kamu lagi di Jakarta, apa jadi salah ini? Kamu di enggak. Jakarta tapi di Indonesia kan? Oh, Tapi iya tetap di, benar kan ini? Ya, enggak? iya tetap benar. Nah, hmm, nah, jadi ini benar juga. Nah, jadi kalau P-nya salah, pasti ini benar. Yang terakhir kayak gimana, Kang? Yang terakhir ya misalnya kamu lagi di luar, ya kamu lagi di Amerika gitu. Ini, kalau yang ini, berarti kamu nggak di Bandung, nggak di Indonesia juga, bener kan? Tetap bener kan? Oh iya ya. Atau enggak ini, ini nilainya 80, terus dia nggak beliin es krim, dia nggak bohong kan? Enggak, Kang. Hmm. Ya, jadi benar. Nah, itu ini contoh lagi misalnya, eh kalau kamu beres-beres kamar, kamu boleh main keluar, misal. Kalau kamu beres-beres, terus dibolehin main, berarti benar kan, nggak bohong. Tapi ternyata kalau udah beres-beres, tapi tetap nggak dibolehin main, nah itu dia bohong kan? Kan janjinya Iya. kalau udah beres-beres boleh main. Terus, tapi kalau kalau nggak beres-beres, tapi tetap dibolehin main, ya nggak bohong juga kan? Iya. Enggak bohong. Karena dia janjinya kalau dia beres-beres doang. Kalau nggak beres-beres ya dia nggak janji apa-apa. Nah, makanya itu kita biasanya suka ketuker ini implikasi satu arah ini sama yang dua arah. Nah, jadi kalau kita balik gimana? Jadi, nah sekarang kita bisa definisiin ini. Yang jika dan hanya jika. Ki. Itu artinya adalah P maka Ki dan Ki maka P. Nah, jadi ini caranya gimana? Nah, ini kan ini dia terbentuk dari eh, yang lebih sederhana kan. Ini kita bentuk ini tahu kan tadi. Ini tahu. Terus dan juga tahu kan. Nah, jadi kita bisa turunin. Caranya gini. Kita bikin tabel lagi. Sekarang kita coba yang ini. Yang Ki maka P. Itu jadi apa? Coba. Ini mirip sama yang ini. Gimana? Yang pertama apa nilainya? Benar juga nggak? Benar. Yang kedua, I salah, B salah. Eh, Benar. ya benar. Karena kan ini Ki maka P.
Ya Kalau kan jika maka, kalau yang jikanya salah pasti benar. Hmm, Kalau yang ketiga, salah salah. Terakhir, benar. benar ya, benar ya. Ini tinggal ambil dari sini aja sebenarnya. Nah, terus, nah sekarang kita mau dan. Jadi kita mau ini. Jika dan hanya jika. Itu tuh artinya ini kan. Artinya yang ini dan yang ini. Kita udah punya kan ini. Ini punya, ini punya. Ya kan? Tinggal di danin aja. Ini dari sini diambil dannya. Benar sama benar dan jadi apa? Benar. Benar. Hmm. Ini Salah. Salah. salah, ya. Ini Salah. salah, salah lagi. Benar. Benar. Nah, jadi kesimpulannya eh, ini, kayak gini. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Jika dan hanya jika itu benar kalau nilainya sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nanti datanya cuma dua atau kayak ada lebih? Variabelnya. Iya. Eh, biasanya lebih sih. Nih kalau di soal tadi nomor satu nih lihat. Nomor satu ada tiga tuh variabelnya. Terus mana lagi yang lagi kayak. Hmm, ini ada di tahun-tahun sebelumnya kayaknya. Nomor dua tuh lebih ke logika analitik. Hmm, oke. Nah, harusnya dengan pengetahuan sekarang, kalian bisa ngerjain nomor satu ini harusnya. Coba ya, kita tes. Coba baca dulu soalnya. Hmm, hmm, hmm. Coba. Berarti ini harus gimana ngerjainnya? Jadi harus minimal dua variabel benar Hmm. ya. Ya, minimal dua variabel benar. Jadi kita cari dari A, B, C, D, E ini. Kalau yang minimal dua benar, jika dan hanya jika pernyataannya benar tidak.
Ini terlalu susah deh. Coba cek yang tahun sebelumnya. Nah, ini lebih gampang. D. Bentar. Aku belum lihat sih. Coba ya. Kita cek yang D. Minimal dua-duanya benar. Ini sih harusnya benar. Kalau lihat sekilas ya. Kalau yang satu, ya, ya harusnya benar D. Dan Malvin bisa jelasin ya gimana dapatnya? Bisa on mic nggak? Nggak apa jelasin aja. Dapatnya dari mana D? Halo, Oh ya. Malvin bisa nggak? Nah, coba aja ngasal juga ada ini kan, ada mikirnya pasti. Coba gimana Malvin? Biasanya tadi kayak gimana bisa dapat D? Atau emang asal beneran? Oh ya udah. Yang lain tau nggak kenapa D? Gimana Hanif? Kalau B ya. Kan karena kalau kondisi P-nya itu bukan Mm-mm. A, bukan A benar dan B harus benar ya. Yang mana? Itu yang P-nya. Jadi false ya. Atau Hmm? C-nya salah atau D benar dan E benar gitu. Mana ini? Ini soal yang mana? Oh yang ini. Oh yang tadi ngomongin yang ini. Oh yang salah. Oh, kalau yang atas Ini mah, tau nggak kenapa yang D? kalau yang D karena harus dua kan. Jadi antara Hmm. P benar dan Q benar atau P dan R benar atau Q dan R benar gitu. Mm-mm. Jadi, hubungan gitu. Yes ya. Kalau sekilas kayak gitu. Oke. Coba mungkin kalian ini dulu deh. Coba. Coba salah satu. Siapa yang mau? Yang mau kerjain? Aku bantuin kok. Siapa yang belum? Ini tadi. Davi masih jalan kah? Atau gimana? Hmm. Coba Fanya mau. Coba kak. Bisa on mic nggak? Halo? Kita yang lainnya mau siapa? Bagas mau. Boleh, coba kan. Boleh. Nih katanya kan A-nya benar, A, B, C, D benar. Salah.
Berarti kalau yang P Nanti yang P eh, dulu kan. not true jadi false Nah, ya. and Jadi kita true kerjainnya dari, bisa ya, dari dalam kurung dulu ya. Nanti yang ini kan. Yang not aja dia apa tadi? false. Mm-mm. False. Yang mana lagi? Ini false, terus Itunya true. apanya? B-nya Ya, B-nya true ya. B-nya true, jadi false. apanya? Apa yang false? eh Not A sama B-nya. Nah, ini jadi false. Oke. Terus, Not C jadi false, nah, D jadi true, D true ya. berarti jadi true. Mm-mm. Ini not C or D jadi true. Oke. Tapi Terus, harus sama E, E-nya false, jadi false. sama E jadi ya, jadi true dan false jadi false ya. Terus terakhir, False or false, false. ya, jadi false juga. Oke. Nah, sekarang yang key. Ya, ini not E, berarti Nah, false. mm-mm. B-nya true, berarti jadi true. Ini true. Jadi semuanya ini terus segini ya. Oke. Terus not C jadi false, Mm-mm. not D jadi false, Mm-mm. jadi true. Ya, ini jadi true. Eh, Eh, mana true? oh nggak jadi false ya? False ya. Ini false. Terus Atau not E jadi true, not E jadi true. Terus mana lagi? jadi true. Ya, ini yang segini ya. Habis ini jadi true. Terus terakhir, Berarti true ketemu false, N ya, berarti false. ini ya, ini true kan? Oh yang itunya true ya, Hmm. berarti jadi true. Berarti semuanya true. Berarti yang key-nya true. True. Oke, berarti kita punya ini P-nya true, B-nya B-nya false, C-nya true. Terus yang R ini adalah P dan G. Jadi apa? False. Hmm. Nanti R-nya false. Berarti yang mana? Jadi false, true, false. Ada nggak? Ini apa ini? A. Hmm. Nah, oke. Yang lain ngerti nggak atau ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya dulu nggak? Bagas tadi gimana? Mau tanya dulu nggak? Udah lumayan paham Kang. Oke. Hanif mana tadi? Udah Ada yang paham mau juga, tanya? Kang? Ya, gimana? Udah paham juga. Oke, oke. Ya, gitu ya. Ya, bisa lah ini. Ya, MTK bisa kerjain dari lo. Hmm, oke. Nah, jadi yang ini kita tadi itu harusnya gini. Ya, benar jawabannya benar D. Caranya kan minimal dua benar. Kalau mau ngebuktiin, ini kan kita maunya jika dan hanya jika ini. Berarti nggak cukup, cuman ngebuktiin kalau dia minimal dua benar, dia benar juga. Kita harus buktiin kebalikannya. Kalau kalau minimal dua salah, berarti cuma satu yang benar atau nggak ada yang benar sama sekali. Dia jadi salah juga.
Nah, ini kan tadi yang kita udah cek kalau yang minimal 2. Kalau minimal 2 pasti benar. Kalau ini 2, kalau ada 2 yang benar, berarti pasti di antara salah satu ini ada yang benar kan. Terus ini di OR. Ya udah, salah satu benar juga benar. Oke. Terus, nah kita harus cek kalau satu, dua, satu, kalau 2 benar benar, kalau tiga-tiganya benar benar juga. Sekarang kita cek kalau cuma satu yang benar. Kalau cuma satu yang benar, misalnya P doang, berarti kan ini salah. P dan Q salah. Terus ini salah. Ini juga salah. Jadi nggak ada yang benar kan. Di OR semua tetap salah. Jadi dia salah. Terus kalau nggak ada yang benar, ya nggak ada yang benar juga. Jadi salah juga. Ya, jadi jawabannya benar yang D. Yang ini ada yang mau tanya dulu nggak? Kang, maaf di Hah? saya coretannya nggak ada. Ya, emang nggak nyoret. Oh ya, maaf Kang. Tapi ngerti nggak atau mau tulis? Boleh ditulis Kang? Nah, jadi kita kan tadi minimal 2 ya. Jadi minimal 2 tuh kan bisa benar atau salah. Nah, dia benarnya tuh kalau yang 2 benar atau 3 benar kan. Yang salahnya kalau ini satu benar, yang 0 benar. Ini dicek aja satu-satu. Jadi kita cek kalau 2 benar, dia benar juga. Kalau 3 benar, dia benar juga. Kalau satu salah, satu benar, dia salah 3. Jadi nah, berarti kan dia benarnya kalau minimal 2 benar. Jika dan hanya jika, berarti bolak-balik. Yang berarti benar. Kalau tadi kita cuma ngeceknya yang ini doang. Ini kurang cukup karena di soalnya mintanya jika dan hanya jika. Jadi harus cek dua-duanya. Gitu. Gimana, Bagas? Jelas nggak? Kayaknya jelas Kang. Oke. Nah, habis ini ada yang mau ditanya dulu nggak dari semuanya? Ada yang ditanya? Kalau nggak ada, mm, 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 mm. Nah itu dia. Kalau balik lagi ke tabel kebenaran, kalau misalnya dua tabel itu sama, berarti dia artinya sama. Misal kayak ini, P sama bukan 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 P. Misal. Nih, kalau P benar, berarti bukan P, benar nggak? Jadi kita bukan terus bukan lagi. Jadi apa nilainya? Tadi kalau P benar bukan P nilainya apa? Salah. Salah. Terus kita bukanin lagi jadi apa? Benar.
jadi benar. Terus satu lagi, kalau Salah. salah jadi salah juga ya. Nah, jadi ini kan sama ya, tabelnya sama. Kalau tabelnya sama, artinya adalah kedua bentuk itu sama, equivalent. Saya bisa tulis gini. Nah, bentuknya equivalent. Atau ya, saya bisa tulis juga. Ya, ini benar. P jika dan banyak jika. Berarti kalau kita gambar ini, yang jika dan hanya jikanya, dia nilainya benar semua. Ini kan tadi jika dan hanya jika itu dia benar kalau sama kan. Ini sama. Nah, ini juga sama. Ini benar. Karena dua-duanya benar, berarti ini benar. Nah, sekarang oke. Ini kalau untuk nah, sekarang kalau nggak ada, aku kasih peret. Coba bikin tabel buat ini. Bukan P atau I. Bukan P dan bukan Q, bukan P atau bukan Q. Terus P maka Q, bukan P maka Q. Terus bukan P atau Q. Terus P dan bukan Q. Lagi. Hmm, ya udah deh, udah sih. Oke. Ya mungkin sampai sini dulu aja. Nah, ini coba kalian gambar tabel kebenaran buat masing-masing ini. Terus ya salah satu ya beberapa dari sini bakal ada yang sama kayak gini. Nilainya sama, tabelnya sama. Terus yang mana aja yang sama gitu. Oke. Terus coba pahamin kalau dalam bahasa gimana. Apa masuk akal gitu kalau mereka tuh sama. Aku kirim di grup aja. Oke. Ini ada yang mau tanya lagi nggak sebelum tutup? Nggak ada? Gampang, Kang. Eh, Ya, gimana? boleh coba kerjain satu buat contoh. Oh, satu. Oke. Ya, caranya kayak tadi. Misalnya ini, ya P, Q sama bukan P atau Q ini. Kurung. Kayak biar gampang ini. Kalau ada yang kurung-kurungnya, kalian kerjain satu-satu dulu. Berarti kerjain dulu yang P atau Q. Terus baru yang ini. Nah, jadi kayak tadi kerjainnya. Yang P sama Q-nya tadi selang-seling. Ini benar, benar, salah, salah. Ini benar, salah, benar, salah. Nah, itu. Nah ini ininya P sama Q ya samain aja. Baik. Nah terus ini atau boleh lihat yang tadi.
Jadi kan ini benar, 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 salah. Nah, terus tinggal di ini kan bukan dari yang ini kan. Ini tinggal dibalikin. Jadi salah, salah, salah. Benar. Nah, gitu. Gimana? Bagus. Ngerti nggak harus ngapain? Tapi kalau dan bukannya harus dua-duanya memenuhi, Kang? Nah, ini atau. Oh, itu atau. Nah, ya nanti PDF-nya aku kirim biar baca-baca lagi. Siap, Kang. Kalau lupa lihat lagi aja nggak apa. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyain? Hmm, Kalau dari Dimas ada ini nggak yang mau dibilangin? Paling udah aja sih. Mungkin nanti kan ada, terus sih dikasih jam dispen ya dari sekolah Ah, buat fokus gitu 1 minggu. 1 minggu itu kayak full fokus buat OSN gitu. kalau Kayaknya ASN itu tanggal berapa? itu aku kayaknya belum ada apa ya, belum ada pengumuman gitu. OSN-nya itu tanggal berapa? Tapi kan biasanya antara akhir bulan Biasanya Maret Mei sama ya. Eh, itu ya April gitu. tahun kemarin Mei nggak sih? Tapi tahun waktu aku mah diundur ya. Mm-mm. Nah, jadi eh ya buat teman-teman yang di sini gitu, eh, kalau nanti waktunya dapat jam dispen, sekiranya bisa dipakai buat latihan gitu. Itu bukunya udah minjem ke perpus belum? Yang itu, yang waktu itu. Nah itu belum kan, belum pada pinjam lagi. Ya pinjem aja itu bukunya. Hmm. Oke, berarti buku ya. Hmm, Sama yang ini yang dari Toki ada ini yang PDF-nya. Yang e-book gitu. Ah, Oke. Yang itu kan sih apa? Yang pemrograman ya ya, kompetitif. yang itu. Oh iya. Yang itu. Oke, ya lihat yang lain bener. Kalau ada, udah aku tutup aja. Makasih semuanya yang udah datang. Semangat. Eh, eh, kasih semuanya. Makasih ya, Kang. Ya, Makasih, Kang. sama-sama. Terima kasih.